Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kalau kita melihat berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap harinya, dan ternyata rahmat Allah terus datang untuk kita. Kita juga berlindung dari dampak-dampak buruk amalan kita, yang seringkali kita beramal tanpa memikirkan kalau ternyata Allah murka kepada kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Kita ini bisa hadir ke tempat ini karena Allah. Kita bisa duduk bersama saudara kita di samping kita nggak kenal sama dia. Tapi kenapa kita bisa duduk bersama dia? Karena Allah. Allah telah menjadikan kita bersaudara, dan hidayah Allah lah yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka tiada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepada dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas mendapatkan pengabdian kita, melainkan hanya Allah semata. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah segala kepemilikan, bagi Allah segala pujian, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahi jamaah, kita gak punya apa-apa. Apapun yang melekat di tubuh, apapun yang tersimpan di dalam lemari, apapun yang sedang engkau rajut dalam mimpimu, semua itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kesaksian kita bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia mengantarkan kita untuk masuk ke surga Allah Jalla Jalaluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Beliau adalah hamba yang sama seperti manusia lainnya, tercipta dari tanah, tapi Allah memberikan kepada beliau wahyu. Allah memerintahkan kepada nabinya, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku ini manusia sama seperti kalian. Yuha ilaihi. Tapi yang membedakan, aku dapat wahyu dari Allah. Kita bersaksi bahwa beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kita bersaksi bahwa perintah beliau harus ditaati, larangan beliau seharusnya ditinggalkan. Informasi yang beliau sampaikan pasti benar. Dan konsekuensi dari kesaksian kita bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga selawat Allah senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita,
Jamaah rahimakumullah. Antum, iya. Kenapa antum pegang kamera? Gak apa-apa, tenang. Hari ini berapa kali selawat buat Nabi antum? Enggak, yang itu. Berapa kali selawat buat Nabi dari tadi pagi sampai sekarang? 2 kali. Cuma 2 kali antum. Subhanallah. Kapan? Barusan dan kasih hadiah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah, antum cinta sama Nabi? Apa bukti antum cinta sama Nabi SAW? Mengikuti perintahnya, zakat. Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur untuk kita, jemaah. Tatkala beliau mendapatkan kabar gembira dari Jibril alaihissalam, anna man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, bahwa barang siapa yang bersalawat kepadamu sekali, Allah Rabbul Alamin akan bersalawat kepada dia 10 kali. Beliau bersyukur kepada Allah betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi yang bersalawat. Lalu kita jarang-jarang bersalawat, dan kita mengaku cinta kepada Nabi alaihissalam. Cinta mengantarkan kita kepada mengingatnya, dan mengingatnya mengantarkan kita untuk bersalawat dan berdoa untuknya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuknya sebanyak orang-orang yang mengingatmu, dan sebanyak pula orang-orang yang melupakan dan lalai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi. Nah, siapa yang menyebutkan istri Nabi? 7 istri Nabi. 7 Ustaz? 9 Ustaz. 9 kata Ustaz. Nah, fadhal. Masya Allah. Antum mau baca? Hafal, masa dibaca? Silahkan. Yang pertama, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab. Zainab lagi. Iya. Sudah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jamaah, antum masa nggak tahu sama ibunda kita? Istri-istri Nabi itu ibu kita. Siapa yang mengangkat istri-istri Nabi sebagai ibunda kita sallallahu alaihi wasallam? Allah. Sebagaimana yang menjadikan kita bersaudara di tempat ini adalah Allah. Kita tidak dilahirkan dari satu rahim. Kita juga tidak bertetanggaan tempatnya. Tapi kita bisa duduk bersama karena Allah mengatakan tentang kita, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Bersama seorang muslim yang berada di ujung Indonesia, bersama seorang muslim yang ada di Australia, bersama seorang mukmin yang ada di Amerika, tatkala kita berjumpa, kita mengatakan assalamualaikum. Anta akhi, kau saudaraku. Dan ibunda orang-orang beriman adalah istri-istri Nabi. Allah mengatakan jalla jalaluhu wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya adalah ibunda orang-orang yang beriman. Lalu kita nggak kenal sama ibunda kita, khususnya para wanita. Kita perlu belajar nih, mencontoh bagaimana istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi kehidupan yang sulit bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Entah, menurut ana mungkin tidak ada satupun wanita di masa sekarang yang akan siap hidup mendampingi Rasulullah SAW. Melihat susahnya istri Nabi. Bayangkan Aisyah bercerita radhiyallahu taala anha, marra hilalun
thumma hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian datang rembulan yang selanjutnya, kemudian datang rembulan yang ketiga, dan di rumah Nabi alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Wanita mana yang kuat seperti itu menghadapi suaminya? Seringkali Nabi alaihissalatu wasallam mendatangi rumahnya bertanya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Indak syai, punya sesuatu? Apa kata istrinya? Illal ma, nggak ada, cuma air yang kita miliki. Istri Nabi hidup berhari-hari hanya ada air, dan mereka tidak menuntut kepada Nabi alaihissalatu wasallam. Apakah tidak pantas kita mendoakan istri-istri beliau, putra-putri beliau? Sebutkan 4 putri Nabi. Nah, mana yang ngaku cinta sama Nabi SAW? Masya Allah. Fatimah, Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Sejak kapan antum hafal itu? Sejak kapan? Udah lama. Soalnya lihat antum kayak nyontek barusan. Kira ke belakang. Jazakallah khair. Ingat, kalau istri Nabi ibunda kita, bagaimana dengan putri-putri Nabi buat kita? Bagaimana dengan anak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Amma ba'd. Hari ini jamaah, tepatnya tanggal 23 Jumadal Akhir. Tanggal berapa? 23 Jumadal Akhir. Berapa hari lagi Ramadan? Tenang antum. Enggak usah tolah-toleh antum. Melihat kanan. Tanggal 23 Jumadal Akhir. Kurang 60 sampai 70 hari. Maksudnya gimana? Enggak paham. 67. Masya Allah. Fadhal barakallahu fiikum. Nah, apa tema kita? Masya Allah. Jangan merasa aman dari azab Allah. Tiada manusia yang terlepas dari dosa kecuali mereka yang jadi pilihan Allah. Sebagian berlumuran dosa, sebagian tenggelam dalam kumbangan dosa, sebagian terbelenggu dengan dosa-dosanya, sebagian mati pun di dalam kubur dosanya masih menyumber kepada dia. Ada dosa berantai yang dilakukan seorang manusia 30 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia mati, dan sampai saat ini terus dicatat dosa untuk dia, dikarenakan dia yang pertama kali mencontohkan dosa tersebut. Tidak sedikit yang berlumur dosa namun tidak sadar kalau dia melakukan dosa selama ini. Dan berat sekali jamaah. Biasanya orang-orang seperti ini merasa aman dari azab Allah karena beranggapan yang dia lakukan nggak apa-apa. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka tidak belajar agama. Jadi nggak paham mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Buat dia yang penting jadi orang baik, Ustaz. Menurut siapa orang baik? Standar orang baik, tolok ukur orang baik itu kayak apa? Apabila yang menjadi standar kebaikan itu akal manusia, akal kita beda-beda. Apabila yang menjadi tolak ukur kebaikan itu adalah tradisi, tradisi mana yang mau dipakai? Dan apabila yang menjadi tolak ukur kebaikan itu adalah kesepakatan manusia, bagaimana apabila manusia bersepakat
bahwasanya telanjang itu nggak masalah. Ana dengar ada pantai-pantai yang masuk sana harus telanjang. Yang berpakaian dosa. Gimana antum jemaah? Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada teman cerita dia udah tobat. Dia berangkat ke Yunani kata dia. Berangkat ke Yunani Ustaz, Allahu Akbar. Masuk pantai itu harus telanjang. Akhirnya anak telanjang juga. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana kita menggapai cinta Allah. Beliau mengatakan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada satu perkara yang aku lebih sukai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan melaksanakan yang wajib-wajib. Meninggalkan yang haram-haram, melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan ternyata hambaku ini terus-terusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Bukan wajib lagi. Tingkatannya beda nih orang nih. Dia udah belajar yang wajib. Dia amalkan yang wajib. Dia belajar yang haram. Dia tinggalkan yang haram. Tapi dia lagi naik. Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Meninggalkan yang makruh-makruh. Kemudian apa yang akan didapat orang ini? Hatta uhibbah. Sehingga aku cinta sama orang ini. Gimana kita akan tahu yang wajib? Kalau ternyata kita nggak pernah sekolah dan belajar. Sebagian kuliah hanya belajar agama 1 semester. 7 semester dia nggak pernah tersentuh masalah agama. Kecuali dia mencari sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Nggak perlu antum salahkan kampusnya. Ya Ustaz di kampus memang kayak gitu. Nggak perlu. Antum di kampus cuma berapa jam? 5 jam, 6 jam. Antum punya sisa waktu panjang untuk belajar apa yang Allah inginkan dari kita. Antum punya peluang untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Belajar. Karena jangan sampai seorang melakukan dosa bertahun-tahun lalu mengatakan, ya Allah ternyata dosa Ustaz yang ana lakukan Ustaz. Ana baru tahu sekarang. Ingat, antum sudah melakukan dosa jangan berpikir, ana kan nggak tahu Ustaz. Bukankah diwajibkan buat setiap muslim untuk belajar? Antum belajar matematika bertahun-tahun hanya untuk menghitung uang. Tapi tidak pernah menghitung zakat yang Allah wajibkan kepada antum. Antum bertahun-tahun Masya Allah berpikir bagaimana sukses pertaniannya. Tapi antum lupa kalau ada zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. Tapi sebagian orang tidak peduli. Jamaah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dosa melahirkan dosa. Dan di antara anak-anak dosa yang paling menakutkan adalah merasa aman dari azab Allah. Jadi udah bertahun-tahun berbuat dosa, aduh tenanglah. Allah tuh Maha Pengampun, tenang. Iya, Allah memang Maha Pengampun. Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada kita. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kasih tahu mereka bahwa aku adalah al-ghafur ar-rahim. Aku adalah yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi sampaikan kepada mereka juga kalau azabku adalah azab yang pedih. Jadi dosa yang lahiran dari dosa-dosa kita adalah merasa aman dari azab Allah. Atau yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Sama, dua-duanya dosa besar. Ketika seorang berbuat dosa, puluhan dosa dia lakukan, lalu dia mengatakan, oh kayaknya Allah gak akan ngampuni ana. Antum suudzon sama Allah. Kemudian dia terus melanjutkan dosanya.
Karena menurut dia nggak akan ada harapan diampuni dosanya. Kok seperti itu seorang muslim? Jamaah rahimakumullah. Di surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Allah mengatakan, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Tidak akan datang kepada mereka azab dari kami di malam hari tatkala mereka tidur. Jamaah, ada orang-orang yang tertidur kemudian tertimpa rumah yang dihuninya. Dalam kondisi dia tidur malam, ternyata pagi harinya kampung itu telah hilang. Di malam hari ketika antum tidur, ingat sepanjang hari apa yang antum lakukan. Jangan dikira dosa-dosa yang antum kerjakan tidak dicatat. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Tidak akan kedatangan azab kami di waktu duha. Pagi hari orang keluar ke tempat kerjanya, berangkat ke tempat kerjanya merasa aman. Ada yang main bola merasa aman dari azab Allah. Hati-hati kata Allah. Lalu Allah mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah orang-orang itu merasa aman dari makar Allah? Siapa yang tahu arti makar? Anda kasih hadiah. Jamaah. Makar. Makar ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Bukan. Dia mengatakan azab. Nah, tipu daya. Ada yang lainnya? Siasat. Rencana. Hukuman. Kayaknya mirip semua. Ini kalau dikumpulin benar jawabannya. Kalau dikumpulin jadi benar. Jadi menginginkan sesuatu buat fulan tanpa dia sadar. Jadi memberikan suatu azab kepada fulan tanpa dia sadar. Kalau itu makar dari Allah. Seperti orang banyak maksiat tambah kaya. Dia akan merasa aman. Hati-hati antum. Jadi makar itu menginginkan keburukan buat seseorang tanpa dia sadar. Jadi tadi yang ngomong tipu daya mungkin kasih los. Masya Allah. Allah mengatakan fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kalau antum merasa aman, antum sudah orang-orang yang merugi. Jamaah, setiap dosa ada perhitungannya. Setiap dosa. Tidak ada yang luput dari catatan dan penglihatan Allah Jalla Jalaluhu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terlepas dari lidah, melainkan ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dikumpulkan itu semua insyaallah. Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha mengawasi atas kalian apa saja yang kalian lakukan. Kalau kita lihat polisi lalu lintas, banyak kesalahan-kesalahan pengendara yang tidak tercatat, yang tidak terlihat. Banyak kali. Sehingga sekarang mereka berusaha untuk pasang CCTV. Ingin membuat keamanan di jalan, dipasang CCTV.
Mereka tidak melihat, tapi Allah Jalla Jalaluhu melihat segala yang kita lakukan. Malaikat-malaikatnya mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat Allah mulia, mereka mencatat dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Lalu Ustaz, kenapa kok sampai sekarang ana belum diazab? Iya, itu ada yang bertanya seperti itu. Kasus LGBT, ketika terjadi perdebatan antara beberapa tokoh, ada yang mengatakan, kalau memang homoseksual itu haram, dosa, kemana azab Allah kok nggak turun? Seperti yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah. Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah engkau mengira Allah itu lengah, Allah itu lalai terhadap kelakuan orang-orang yang zalim. Mungkin kita mendapatin orang-orang zalim kok nggak dapatkan sanksi, Ustaz. Ana punya mobil dicuri, ana punya ini dirampas. Kenapa orang-orang yang zalim melakukan dosa, jelas-jelas dosa kelakuan mereka, kok mereka tidak mendapatkan azab? Jangan dikira Allah lalai. Innama yuakhiruhum, tapi Allah menunda. Allah tuh rahim banget jamaah. Allah tuh lebih pengasih kepada kita daripada ayah kita sama kita, daripada ibu kita sama kita. Allah akhirkan, mungkin dia mau tobat, mungkin dia mau kembali sama Allah. Nanti akhirnya azab itu dikumpulkan pada hari kiamat, pada hari tatkala mata terbelalak melihat besarnya azab yang Allah berikan. Di surat An-Nahl ayat 61 Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, andai kata Allah memberikan sanksi kepada manusia berdasarkan kezaliman yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka kerjakan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tiada satupun yang masih hidup di muka bumi ini. Palembang ini tidak akan ada satupun manusia dan binatang yang hidup. Kalau Allah berikan sanksi atas kezaliman manusia, tidak ada satupun binatang melata yang hidup di Palembang, yang hidup di Indonesia. Akan kosong negeri ini, jamaah. Dunia ini akan kosong, jamaah. Terus kenapa, Ustaz? Allah katakan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah menundanya sampai waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Antum pernah melihat longsor yang datang? Kok bisa datang longsor itu? Pernah melihat angin topan yang menimpa satu negeri? Pernah melihat tsunami yang datang? Gempa yang datang? Siapa yang bisa memberhentikannya? Tatkala tsunami datang, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertugas? Apa Basarnas? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa berteriak mengatakan awas. Makanya ada sirene tanda tsunami. Apabila terjadi gempa kemudian bisa menimbulkan tsunami, hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah datang waktunya, habis semuanya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu,
bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflit." Allah tuh benar-benar memberikan tenggang waktu buat orang yang zalim, buat pelaku dosa tuh Allah kasih waktu. Mungkin engkau mau bertobat, nggak sekarang, besok, lusa. Allah tuh kasih waktu. Tapi kalau Allah sudah beri sanksi, habis. Kita akan lihat nanti contoh-contoh manusia-manusia yang Allah hancurkan mereka padahal dikasih waktu, tenggang waktu untuk bertobat buat dia. Lalu Nabi membaca firman Allah di surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah apabila Allah memberikan sanksi ke sebuah negeri. Allah kalau menghukum ke sebuah negeri yang zalim, maka sanksi yang Allah berikan itu sangat pedih dan menyakitkan. Dan jangan dipikir kalau azab Allah turun hanya menimpa pelaku dosa saja. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana orang baik. Ana sholat ke masjid 5 waktu. Ana ngaji Al-Quranul Karim. Ana gak ganggu orang lain. Alhamdulillah ana orang baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istrinya Zainab, "Ya Rasulullah, anuhlaku au anahliku wa fina salihun." Wahai Nabi SAW, apakah kita akan hancur? Kita akan binasa. Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Ada orang-orang soleh. Apa kata Nabi SAW? Naam, idza kathural khabath. Iya. Kalian akan binasa padahal banyak orang-orang soleh di tengah kalian. Apabila telah banyak perbuatan keji dan dosa yang dibiarkan. Tidak lagi diingkari. Antum tahu bagaimana masuknya sabu-sabu ke negeri kita. Antum bisa paham bagaimana kerja kerasnya BNN. Kalau itu tidak dihalangi jamaah, binasa negeri ini. Apakah orang yang nyabu masih bisa sholat jamaah? Sholat Ustaz. Sholat apa? Sholat zuhur 1 rakaat. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Wallahi hati-hati. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, kepada sebuah azab, sebuah kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Jangan dipikir kalau azab Allah turun yang kena yang melakukan dosa aja. Yang diam membiarkan dosa itu semuanya hancur. Ketahuilah Allah itu syadidul iqab. Aduh, azabnya Allah itu sangat pedih sekali. Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang bukan saja merasa aman dari azab Allah. Dosa terus dia lakukan, gak pernah berpikir untuk taubat. Tidak pernah berpikir untuk istighfar. Bahkan ada yang menantang, mempermainkan Allah Jalla Jalla. Berangkat umroh yuk. Ngapain? Ya untuk penghapusan dosa lah. Alhamdulillah dia masih ingat sama Allah. Terus pulang dari umroh, ya dosa lagi. Nanti kan umroh lagi. Alhamdulillah banyak fulus. Tenang. Apakah seperti itu? Apakah Allah bisa disogok? Bisa ditipu? Dengan orang-orang yang pura-pura bertobat. Bahkan ada yang congkak menantang azab Allah. Jemaah, pandanglah timur barat. Pandanglah dari atas ke bawah. Pandanglah kemana matamu bisa memandang.
Kita lihat kondisi negeri kita dan negeri-negeri yang lain. Di Amerika, di Washington, ya, beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran hutan. Entah berapa ribu hektar yang terbakar. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Brebes. Di Brebes. Wallahi anak kalau ngelihat video di Brebes itu jamaah. Tanah berjalan seperti air. Jamaah. Allahu Akbar. Kejadian-kejadian lainnya. Banjir bandang. Ana melihat sebuah video rumah di pinggir itu tahu-tahu tenggelam dan hilang. Kita coba menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir. Jangan-jangan ini azab Allah. Tidak sedikit yang tertimpa runtuhan rumahnya. Kejadian di Padang kalau nggak salah, gempa yang terjadi di waktu pagi hari. 100 orang mati. Kapal yang lagi terbang tahu-tahu jatuh semuanya. Tewas semuanya. Ada yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Keluarganya tidak tahu kemana fulan, kemana ayahnya, kemana anaknya. Karena bangkai pesawat itu hilang. Apalagi manusia yang ada di dalamnya. Ada orang-orang yang tersengat listrik, mati tersengat listrik. Ada yang mobilnya blong remnya, mati satu mobil. Ada yang terjun ke dalam jurang. Ada yang mati dimakan ular. Ada yang mati digigit serangga. Ada yang mati dengan penyakit yang wallahu a'lam obatnya ada di mana. Jamaah, antum jangan terpesona dengan nikmatnya hidup yang antum rasakan sekarang. Merasa aman karena fulusnya tambah terus. Tambah banyak dosa, jabatannya tambah naik. Usahanya tambah sukses. Lalu antum berpikir, ya Allah, Allah kasih nikmat sama aku. Itu pemikiran orang-orang yang tidak beriman. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh, manusia kalau dikasih nikmat, kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dihormatin manusia, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Ini orang kalau rizkinya disempitkan, di PHK, jabatannya diturunkan, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla. Kata Allah, bukan itu standar kemuliaan yang Allah berikan. Bukan. Sebagian orang merasa harta itu tanda kecintaan Allah sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam au fa innama huwa istidraj." Kalau antum melihat seorang yang dikasih nikmat sama Allah dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, dosanya banyak, kezalimannya banyak, tapi dia kok pangkatnya tambah naik, jabatannya tambah bagus, usahanya buka cabang sana cabang sini. Apa kata Nabi SAW? Itu adalah istidraj. Istidraj itu diluluh sama Allah, terus dikasih nikmat. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surah Al-An'am ayat 44.
Beliau mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, dikasih nasihat, dikasih tausiah, dikasih arahan, mas ini nggak boleh, bang yang kayak gini dosa bang, pak ini nih dimurkai sama Allah. Tapi dia tidak gubris nasihat-nasihat tersebut, karena dia merasa nyaman dengan apa yang dia dapatkan. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Allah azab? Enggak. Allah malah bukakan pintu nikmat buat orang ini. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Pintu nikmat itu semua dibuka buat orang ini. Buat orang yang lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Lalu hatta idza farihu bima utu. Sampai tatkala mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Ketika dia gembira, Allah cabut nyawanya. Sehingga mereka jadi orang-orang yang putus asa. Di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya mati mendadak. Serangan jantung. Tadi pagi Pak Ustadz masih main bola sama saya. Tadi masih makan siang sama saya. Tadi. Subhanallah. Baik. Mati mendadak ini tanda husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa yang jawab? Jamaah. Nah, fadhal. Su'ul khatimah. Kok bisa? Kalau dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, jadi su'ul khatimah. Kalau dalam keadaan sujud, husnul khatimah kan. Berarti mati mendadak ini tanda husnul khatimah apa su'ul khatimah? Nah, beliau menjawab sendiri. Bukan tanda su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tapi kata Nabi SAW, mautul faj'ah itu raha lil mu'min. Buat orang yang beriman itu tempat istirahat. Gak perlu sakit-sakit dia mati. Buat orang yang beriman jadi husnul khatimah. Tanpa dia sakit macam-macam tahu-tahu mati. Tapi kalau buat orang fajir, buat orang kafir, maka itu adalah sanksi azab Allah yang pedih buat dia. Kalau orang dikasih sakit masih sempat taubat jemaah. Ada orang yang sampai puncaknya Allah cabut nyawa. Belum sempat dia bertobat. Makanya orang yang dikasih sakit sama Allah Jalla Jalla bersyukur sama Allah. Berapa banyak orang yang dapat hidayah dari Allah karena penyakit yang menimpa dia. Gara-gara tabrakan dia jadi sering ke masjid. Padahal sudah cacat dia. Itu nikmat dari Allah. Ketika Allah Jalla Jalla memberikan penyakit kepada seseorang, kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi idza kana maridan. Allah akan catat buat dia amalan seperti yang dia amalkan ketika dia sehat. Ini orang sakit, kalau dia biasa beramal soleh, sakit tetap amal solehnya ngalir. Fa in afahu asalahu. Kalau orang yang sakit ini Allah sembuhkan, maka Allah akan maniskan orang ini. Artinya Allah persiapkan dia untuk beramal soleh, kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia beramal soleh. Tapi kalau dia mati dalam penyakit itu, ghafara lahu, Allah ampuni dosanya dia. Karena penyakit itu adalah penghapus dosa. Kita nih biasanya kalau ngelihat orang sakit, langsung suudzon. Apa yang antum katakan? Oh, pantas banyak dosanya dia itu. Bisa jadi itu karunia dari Allah buat dia. Kalau kita yang sakit, kita suudzon sama diri kita. Iya, ini azab buat anak.
Antum nggak perlu bertanya kadang-kadang, Ustaz, gimana Ustaz ya? Bedakan antara azab sama cobaan dan ujian, Ustaz. Kalau antum sakit sudah istighfar. Tapi kalau orang lain sakit antum husnudzon, mudah-mudahan Allah hendak mengangkat derajat dia. Karena orang yang paling banyak cobaannya siapa? Para nabi. Orang yang paling berat cobaannya para nabi. Jamaah rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh menjadikan perbuatan dosa hamba itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat, amal soleh bertingkat-tingkat, dan amal perbuatan buruk itu juga bertingkat-tingkat, tapi ke bawah tingkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya." Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Di dunia, ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah, ditambah lagi dengan nanti yang Allah simpan buat dia di akhirat. Jadi di dunia disediakan azab buat dia, kemudian di akhirat Allah simpan. Akan ada azab yang menanti. Minal baghi wa qati'atir rahim. Dua dosa. Baghi, kezaliman, dan memutuskan silaturahim. Antum kalau mendolimin orang lain, ngambil barangnya orang lain, ngambil hartanya orang lain, menipu orang lain, ngomongin orang lain, mencaci orang lain, membuli orang lain, hati-hati. Azabnya Allah segerakan di dunia. Segala bentuk kezaliman itu azabnya lebih pantas di dunia sebelum Allah sediakan buat dia nanti azab yang pedih di akhirat. Qati'atur rahim, memutus rahim, yang durhaka sama orang tuanya, yang tidak bertegur sapa dengan sepupunya, dengan pamannya, dengan keponakannya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Kita akan lihat Allah berikan contoh kepada kita di dalam Al-Quranul Karim tentang manusia-manusia yang merasa aman dari azab Allah, kemudian mereka hilang dari muka bumi. Di surat Qaf ayat 36-37 Allah mengatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Kata Allah, berapa banyak generasi-generasi sebelum mereka yang kita musnahkan mereka. Mereka membangun negeri, memiliki peradaban, tapi sejatinya mereka kemudian hilang. Hanya tertinggal rumah-rumah. Oh, ini dulu suku fulan pernah ada di sini. Sekarang sebagian orang berkunjung ke Mesir, melihat piramid. Wah, besar banget. Gimana ya kebesaran kaum Farainah pada waktu itu bisa membuat seperti ini. Dia tidak mengambil pelajaran kemana orang-orang yang pernah membangun ini. Tenggelam di lautan semuanya. Ditenggelamkan sama Allah. Kita itu takjub dengan bangunan dan tidak takjub dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang seperti itu ada peringatan. Kita disuruh berjalan di muka bumi ini, melihat kondisi-kondisi seperti itu, agar kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Tapi pelajaran itu ternyata tidak bisa diambil kecuali bagi orang yang memiliki hati. Quran ini pelajaran, kita juga gak akan bisa mengambil pelajaran. Ustadznya capek nyampaikan firman-firman Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, tetap
nggak berubah dia. Maka Allah katakan di situ ada peringatan buat orang yang memiliki hati. Au al-qasam, atau dia mendengarkan. Nih sebagian orang datang pengajian, dengerin enggak? Enggak dengerin juga. Mikirkan ini itu. Panas ya Allah, panas ya Allah. Emangnya cuma antum yang kepanasan? Kita sama kepanasan jemaah. Ustaz kepanasan Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, ana dikasih tisu sama Ustaz. Syukran Ustaz. Jemaah, itu ada peringatan buat siapa? Buat orang yang hatinya hadir ketika dengarkan kajian, hadir. Telinganya dipasang, wahuwa syahid, dan dia dalam kondisi menyaksikan apa yang disampaikan. Cuma memang kebanyakan yang datang pengajian itu, apa istilahnya, ngaji kuping Ustaz. Yang penting dengerin aja. Lama kelamaan merem dia. Sampai mana Ustaz? Apalagi yang bersandar. Ana barusan udah melihat yang bersandar sambil mulutnya terbuka, ya Masya Allah. Bukan Ustaz. Ana itu menerima ilmu bukan dari telinga Ustaz, tapi dari mulut. Ayo, Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin ada orang-orang yang punya kelebihan jamaah. Kita ya gimana lah, kita syukurin. Kita kan masih pakai telinga, dia sudah pakai mulut, Masya Allah. Baik, kita disuruh melihat. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, Saba. Saba ini negerinya siapa? Negerinya Balqis sana, Ratu Balqis yang kemudian pindah beliau ke Palestina bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang kuat perkasa. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat, apa kata bala tentaranya? Kata pendampingnya raja, nahnu ulu quwwatin, nahnu ulu ba'sin, nahnu ulu quwwatin wa ba'sin syadid. Dia mengatakan kita yang memiliki kekuatan, sudah jangan takut. Kita bisa menghadapi Sulaiman. Dan mereka hidup makmur sekali. Allah menceritakan di surat Saba. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Saba. Antum baca dari sini ayat 15 sampai 17. Allah mengatakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Allah mengatakan telah ada di negeri Saba itu, di perkampungan mereka, di tempat tinggal mereka tanda. Tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ada 2 taman yang indah, kebun yang indah di kanan dan di kiri mereka. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Allah perintahkan kepada mereka, kalian makan dari rizki rabbikum. Ingat, kalau makan ingat yang dimakan tuh rizki dari Allah, bukan karena usaha antum. Sekali lagi jangan sampai kita suka sombong dengan usaha kita. Allah mengingatkan kita, rizki itu mir rabbikum, kulu mir rizki rabbikum. Makanlah dari rizki Rabb kalian, Tuhan kalian, washkurulah, dan bersyukurlah. Disuruh makan, habis makan ucapkan alhamdulillah. Kekuatan yang Allah berikan di tubuhnya gunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Allah menceritakan tentang negeri ini jemaah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saba itu dahulunya adalah negeri yang indah yang penuh dengan kebahagiaan. Thayyibah, udah penuh dengan segala kebaikan negeri itu. Ditambah lagi wa rabbun ghafur, dengan Allah Rabb yang mengampuni. Artinya kalian lakukan nih, bersyukur, makan, syukuri nikmat Allah, lakukan ketaatan, negeri ini akan aman, damai, Rabb akan mengampuni kalian. Apakah penduduk negeri itu bersyukur kepada Allah? Fa'aradu, mereka berpaling. Perintah-perintah Allah ditinggalkan.
larangan-larangan Allah dilanggar. Mereka tidak peduli lagi. Mereka berpaling. Fa arsalna alaihim sailal arim. Kita kirim kepada mereka banjir bandang. Kita kalau ada banjir bandang, ada peristiwa alam, apa kata kita? Oh, memang Ustadz, itu di sana itu ada danau yang bocor. Oh, danau bocor. Jadi banjir bandang. Kok bisa seperti itu? Kita sering berpikir, oh ini banjir dikarenakan dam, bendungannya rusak. Kok bisa rusak? Antum tidak pernah berpikir. Kenapa kok bisa rusak? Kenapa di tempat lain tidak rusak? Kenapa di tempat fulan tidak rusak? Kenapa yang di sini yang rusak? Allah kirimkan kepada mereka sailal arim, banjir yang menakutkan. Wabaddalnahum bijannataihim, jannatain dzawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dua taman dan kebun yang awalnya buah-buahannya dikatakan jamaah, orang-orang Sabah itu kalau mau panen itu nggak perlu ngambil buahnya. Keranjangnya tuh ditaruh di kepala, mereka berjalan. Buah itu jatuh jamaah. Kenapa sih? Cuma disuruh mensyukuri nikmat Allah. Yang Allah pinta dari kita nggak banyak jamaah. Wallahi tidak banyak. Dari 24 jam, apa yang Allah pinta dari kita? Sudah 5 waktu. Tapi dari semua yang di muka bumi ini Allah katakan ini halal buat kalian semua nih. Hanya beberapa yang haram. Yang haram itu sedikit apa banyak? Kenapa kita harus angkat yang haram? Kenapa kita harus melakukan dosa? Disuruh menikah, Allah kasih kesempatan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Mau nikah 2. Ini ibu-ibu kayaknya. Antum suudzon sama ibu. Padahal ibu-ibu itu mengatakan amin. Baik. Tidak ada alasan seorang berzina. Enggak ada alasan ketika Allah membuka peluang buat antum masna wa thulatha wa ruba dengan syarat antum bisa berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil fawahidah, satu. Wallahi jamaah, tidak ada alasan Masya Allah. Tidak ada alasan seorang minum khamr, narkoba, padahal ada jutaan makanan yang halal buat dia. Antum mau minum jus. Ada berapa jus? Sekarang Masya Allah, timun dibikin jus. Masya Allah. Apa yang tidak bikin jus? Antum boleh makan, silahkan. Yang haram itu terbatas. Terbatas sekali jamaah. Kalau antum dikasih duit 1 juta, kemudian disuruh beli ke pasar, tolong belikan 20 jenis barang haram di pasar. Antum sampai malam bingung. Ya Allah, cuma dapat 2 Ustaz. Apa yang didapat? Atau 3 Ustaz. Ada khamr, kemudian babi, kemudian darah. Baik, kalau antum dikasih duit 1 juta untuk beli 100 macam yang halal, wallahi antum 10 menit dapat semua. Karena semua yang di pasar tuh halal kecuali beberapa yang haram. Tapi ini penduduk negeri ini hanya disuruh bersyukur, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ternyata mereka malah berpaling dari perintah-perintah Allah. Allah ganti kebun mereka dengan kebun yang na'udzubillah, makanannya udah pahit-pahit, nggak bisa dinikmati. Mungkin ada sedikit sidir yang masih ada di sana. Allah katakan, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur.
kita berikan itu kepada mereka, kita berikan balasan buat mereka itu disebabkan kekufuran mereka. Kalian disuruh hidup nyaman, diampuni dosa-dosanya sama Allah, malah kalian melakukan dosa-dosa dan kufur. Apakah kita tidak memberikan balasan kecuali kepada orang-orang kufur? Baik, antum bisa lihat Abraha. Kisah Abraha adalah kisah bagaimana azab yang Allah berikan kepada mereka. Di surat pendek yang sering kita dengar imam membacanya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap penunggang-penunggang gajah? Pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Usaha mereka hilang. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Sia-sia apa yang mereka lakukan. Malahan Allah mengirimkan kepada mereka tayran ababil. Allah kirim burung jamaah. Dikatakan burung itu rombongan. Banyak burung tersebut. Penduduk Quraisy tidak bisa menghadapi pasukan tersebut. Di sini kita harus tahu, apabila kita bersama Allah, apa yang perlu antum takutkan? Tapi kalau Allah meninggalkan antum, mau minta tolong sama siapa antum? Allah kirimkan burung berbondong-bondong kepada mereka. Subhanallah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini membawa 3 batu. 1 di mulutnya, 2 di cengkramannya. Dari sijil, dari tanah liat sebenarnya yang sudah keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparkan kepada mereka. Ketika jatuh kepada mereka, tubuh mereka terbakar. Rusak tubuh mereka, gajah mereka mati. Antum bisa lihat. Apakah antum masih merasa aman dengan azab Allah? Ketika antum naik motor antum habis melakukan dosa, setelah meninggalkan larangan Allah, antum merasa aman, tidak ada yang menabrak antum dari belakang, rem mobil antum nggak blong di sana, antum merasa aman. Wallahi jamaah, orang-orang yang merasa aman adalah orang-orang yang merugi. Ketika antum naik motor, antum merasa antum berbuat dosa, antum takut sama Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa antum. Di surat Al-Fajr ayat 6 sampai 14, Allah menyuruh kita melihat, menyuruh Nabi. Allah mengatakan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Saya kasih hadiah. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Angkat tangan jam 6. Nabi siapa? Nabi Soleh. Masya Allah. Kurang tepat tentu jawab. Nabi Samud. Kok Nabi Samud? Nggak ada Nabi Samud. Bid'ah ini antum. Ada Nabi Samud kata dia. Nah, Nabi Harun sama Nabi Musa lah. Mana yang Nabi Hud? Masya Allah, barakallahu fikum, faddal. Nabi Hud alaihissalam jamaah. Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ad itu kaumnya Nabi Hud. Allah katakan, antum nggak ngelihat apa yang Allah perlakukan dengan kaumnya dengan kaum Ad. Irama dzatil imad. Wallahi mereka itu hidup di negeri yang penuh dengan tiang-tiang besar. Sampai disebutkan negeri itu negeri 1000 tiang. Tidak seperti tiang yang ada di sini, jemaah. Yang dibangun oleh banyak orang dari tumpukan semen-semen. Mereka bikin tiang dari batu yang dipahat. Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti mereka di negeri-negeri, enggak ada.
Mereka kaum yang spesial. Allah berikan kekuatan di tubuh mereka. Terus kemana mereka? Habis. Mana negeri mereka? Habis. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Antum melihat kaumnya Nabi Saleh, Thamud. Dikatakan kaumnya Nabi Saleh dulu tinggalnya di Madain Saleh, di kota Ula. Kota Ula itu dari Madinah mungkin 270 atau 470 dari kota Madinah menuju ke Tabuk, menuju ke Yordania. Masih tersisa batu-batu yang dipahat sama mereka. Mereka minta mukjizat dari Nabi Saleh. Nabi Saleh berdoa dikeluarkan unta dari batu. Mereka sembelih untanya. Kemana mereka? Di mana mereka sekarang? Mereka sudah habis. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki bala tentara yang banyak. Wallahi jamaah, pasukan Fir'aun benar-benar merasa aman dari azab Allah. Antum lihat tatkala Bani Israel sampai ke pantai di pagi hari, mereka tidak tahu mau kemana. Mereka melihat di balik mereka tentara Fir'aun sudah mendekat. Allah mengatakan falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan ini saling melihat, jadi udah dekat nih. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan habis kita sudah, binasa kita. Kita bakal kena tuh. Kita bakal dibantai lagi sama Fir'aun bersama bala tentaranya. Mereka pesimis. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin mereka bisa mendapatkan kita, enggak mungkin. Bersama aku ada Robku. Allah pasti memberikan petunjuk kepada aku. Disuruh pukul lautan, terbelah lautan. Masuk ke sana. Tentara Fir'aun melihat mukjizat. Melihat keajaiban, laut terbelah, kering jalannya itu jamaah. Mereka sama sekali tidak terbetik hatinya untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman, dikejar sama mereka. Allah tenggelamkan mereka. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Lalu Allah menimpakan kepada mereka cemeti azab. Ingat jamaah, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu berada dalam pengawasan terus kepadamu. Man ya'mal su'an yuzzabihi. Siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti dibalas. Maka tugas kita adalah kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Allah bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Tinggalkan dosa-dosa, dosa-dosa medsos, dosa-dosa yang dilakukan via internet. Dulu orang melakukan dosa itu sulit. Sekarang orang melakukan dosa itu di HP-nya. Setelah dia melakukan dosa di HP-nya dibawa ke masjid sama dia. Dia gunakan untuk sholat. Itu sarana untuk kemaksiatan dia. Subhanallah. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah. Jangan sampai antum malam hari masih menyimpan gambar-gambar yang diharamkan di HP kita. Jangan sampai antum memberikan komentar-komentar yang berisi cacian dan makian. Jangan sampai antum menyebarkan hoaks. Dosa jamaah. Sebagian di antara kita setelah afwan ternyata hoaks. Ternyata hoaks. Sudah berapa orang yang antum bohongi dengan berita? Oh, ana bukan dari ana, Ustaz, ana dapat dari orang lain. Cukup berhenti di sana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukup dosa buat hamba yang selalu memindahkan ceritanya orang. Setiap dia dengar dia sampaikan. Dapat broadcast dia sebarkan. Itu udah dosa antum. Antum perlu cross check. Perhatikan hal itu. Dan kadangkala jamaah kita memang bingung.
Ini yang sahih sama yang benar yang mana? Yang sahih sama yang benar Ustaz. Sama aja Ustaz. Maka kembali kepada Allah. Allah buka pintu taubat. Di timur itu, di antara timur dan barat itu ada pintu taubat yang luasnya sepanjang 70 tahun atau 50 tahun perjalanan. Tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari arah barat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan kepada Ustaz Umar. Fadhal Ustaz.